Tidak semua penanya berkesempatan untuk mendapatkan giliran bertanya, kami mohon maklum. Baiklah, kesempatan bertanya kami berikan kepada Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala, itu yang di bagian tengah. Sukiyontu Bante, saya Lina dari Jakarta. Bante, baik melakukan parami dan kebajikan seperti Dewa Angkura dan Dewa Indaka tadi itu, keduanya akhirnya bisa mencapai tingkat kesucian Sotapana. Nah, mana yang lebih efektif Bante untuk umat berumah tangga seperti kita? Apa harus fokus melakukan kebajikan saja atau dikombinasikan dengan melakukan parami juga? Nah, Anumodana Bante. Oke. Jadi mungkin pertama saya jelaskan dulu perbedaan parami dan kebajikannya. Kalau di dalam kebajikan itu akan menghasilkan buah satu berupa kemuliaan diri Anda sendiri sebagai orang yang melakukan kebajikan. Kemudian juga akan menghasilkan kelahiran yang baik melalui kebajikan Anda. Jadi ini prinsip dari kebajikan, ya. Dan yang ketiga akan memurnikan hati Anda. Dalam artian memurnikan hati Anda adalah begini. Ketika Anda melakukan kebajikan, maka seharusnya pada saat itu hati Anda murni. Ya, sama ketika Anda mungkin bernamaskara kepada Buddha, ya. Pada saat itu harusnya hati Anda murni dari kilesa. Kalau Anda terampil di dalam mengelola hati dan pikiran Anda gitu. Nah, jadi poinnya yang disebut kebajikan itu adalah sesuatu yang buahnya akan terus Anda nikmati di dalam samsara ini. Jadi akan membuat Anda terus terlahir di samsara ini gitu. Sebaliknya parami itu adalah perbuatan yang Anda lakukan itu harus yang membuat Anda terlepas dari samsara ini, ya. Yang akan mendukung, maksud saya mendukung Anda untuk bisa terlepas dari samsara ini. Perbuatan baik atau karma baik bisa disebut sebagai parami kalau memenuhi 5 syarat. Yang pertama adalah tanpa adanya keserakahan Anda. Semoga dana saya ini membuat saya jadi orang kaya raya, enggak ada. Semoga dengan dana ini saya lahir di surga, enggak ada juga, ya. Jadi bebas dari keserakahan itu, Anda cuman beraspirasi semoga kebajikan ini membawa saya pada tiadanya kelahiran lagi, pada nibbana, ya. Satu, bebas dari loba. Bebas juga yang kedua dari pandangan yang salah. Ya, bagaimana itu berdana katakanlah tidak terbebas dari pandangan yang salah, ya. Ya tadi kalau Anda berpikir bahwa semoga setelah dana ini saya bisa jadi dewa, lahir jadi dewa misalkan, ya. Itu juga pandangan yang salah karena sesungguhnya kan dewa itu enggak ada. Yang ada adalah panca kanda, 5 agregat. Semoga saya bisa jadi orang yang kaya, itu juga pandangan yang salah. Paling tidak itu masih ada sakaya didik, pandangan yang salah tentang adanya identitas diri saya, gitu ya. Karena kan sesungguhnya nggak ada saya, nggak ada diri, ya. Yang ada hanyalah panca kanda. Jadi nggak ada orang kaya, nggak ada. Yang ada adalah panca kanda yang kebetulan duitnya banyak. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ketika melakukan dana juga tidak ada kesombongan. Saya lebih banyak dari dia, enggak ada. Oh, dana saya ternyata sama kok sama dia, enggak ada juga. Ya memang dia lebih banyak dari saya, tapi kan saya juga dana, enggak juga. Jadi kesombongan itu adalah perilaku batin yang mengunggulkan, menonjolkan diri kita sendiri. Ini loh saya udah berdana. Saya udah berdana di sana, di sini, di sana, di sini. Nah, itu kesombongan. Makanya diberi contoh di kitab Abhidhamma. Kesombongan itu seperti warung minuman kemudian memberi tanda dengan berupa menaikkan bendera untuk pemberitahuan supaya siapapun yang melihatnya tahu ini loh warungnya gitu.
Paham nggak? Benderanya ini, menaikkan bendera tadi loh. Nah kalau Anda menaikkan bendera terus kemudian bermaksud memberitahu teman-teman Anda, ini loh saya, itulah kesombongan. Ya, lu Buddha sering Bante saya memakai kata aku, sombong dong berarti. Enggak, Buddha udah hilang sombongnya itu. Ya, karena kilesanya sudah hancur. Aku, saya yang dipakai oleh Buddha, atau Buddha bahkan mengatakan kan, di luar ajaranku tidak ada arahat. Sombong dong Bante. Enggak, itu kan cara beliau mengajar. Beliau sudah enggak mempunyai kesombongan. Ya berarti saya boleh dong gitu Bante. Iya enggak boleh, kamu kan Anda masih putrujana. Beda. Nah jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah upaya kosala. Jadi cara, nah ini dia. Upaya itu upaya. Bahasa Indonesia, bahasa Palinya juga upaya. Kosala yang baik, caranya yang baik. Kosala itu kusala. Ya, jadi caranya harus baik, harus terampil, harus pandai gitu. Jadi lihat kembali lagi kan, kita didapatkan referensi dari kitab, mendapatkan referensi dari kitab suci bahwa perbuatan baik harus diupayakan dengan cara yang baik juga. Jadi nggak boleh perbuatan baik lalu diupayakan dengan cara yang tidak baik gitu. Itu yang keempat. Yang kelima, Anda melakukannya atas dasar belas kasih kepada makhluk lain. Itu parami. Ya, nah jadi tadi kan pertanyaannya apa ini Bante supaya efektif? Nah ini sebenarnya pertanyaan semua orang kan, ya apa sih cara apa yang efektif supaya segera mencapai magga pala? Ya sebenarnya yang efektif ya paling bagus tetap saja Anda berjuang dengan cara bermeditasi. Karena di sana ada penyempurnaan parami juga. Ketika Anda retret, misalkan nanti ada pabaja 10 hari, Anda menyempurnakan parami Anda loh. Ya, dana Anda, dana parami Anda disempurnakan, ya. Kemudian sila Anda disempurnakan selama retret, nekama Anda, renunciation disempurnakan di sana, ya. Kemudian panya Anda, kebijaksanaan Anda, wirya Anda disempurnakan, kanti kesabaran Anda disempurnakan, ya kan? Jadi kemudian apa? Kanti, saca, kejujuran, kebenaran Anda sempurnakan. Adidana, tekad Anda untuk terus ikut pabaja selama 10 hari Anda sempurnakan. Kemudian meta, ya, Anda sempurnakan di sana. UPK Anda sempurnakan di sana. Jadi sebenarnya yang paling efektif ya meditasi, karena tidak ada cara lain untuk mencapai magga dan phala selain melalui cara meditasi. Nah, walaupun tadi sudah saya uraikan ada dua jenis, yaitu kebajikan dan parami, ya, tetap saja dua-duanya harus dilakukan. Jadi teladannya ya Anathapindika dan Wisaka. Ya, jadi Anathapindika itu dan Wisaka itu adalah dua orang donatur terbesar di zaman Buddha. Ya, mereka berdua banyak melakukan kebajikan dan mereka semua menjadi Sotapanna. Demikian mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih.